Kini kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Perdana kembali bekerja, Guru Supriyani disambut haru oleh murid dan rekan kerja di SDN 4 Baito. Murid berebut ingin bersalaman dengan Supriyani, juga memberikan kado dan surat. Puluhan murid SDN 4 Baito langsung menyerbu Supriyani saat dirinya tiba di halaman sekolah. Supriyani sudah 3 minggu tidak mengajar. Kehadirannya di sekolah untuk menyelesaikan tugas uji kinerja pembelajaran. Supriyani mengaku senang dan terharu dapat kembali berjumpa dengan murid dan melaksanakan proses belajar mengajar. Tadi setelah sampai di sekolah, anak-anak semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 menyambut kedatangan saya. Sangat senang dan bahagia Pak bisa ketemu mereka dan ketemu teman-teman semua di sini. Tadi ada tugas ujian kinerja untuk PPG saya Pak. Kasus dugaan penganiayaan siswa SDN Baito 4 oleh Guru Supriyani memasuki babak baru. Sidang pembuktian sudah dijalani. Guru Supriyani selanjutnya akan menghadapi sidang tuntutan Senin 11 November. Dalam sidang pembuktian, pengacara Supriyani menyebut saksi ahli yang dihadirkan menguntungkan Supriyani. Nah, selama pembuktian yang diberikan kesempatan kepada kami sudah coba menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, gong terakhir kemarin ini kami menghadirkan ahli ya, dokter forensik. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa luka yang di paha korban tersebut, yang diduga korban ini, itu clear dinyatakan oleh dokter forensik bahwa penyebabnya bukan pukulan sapu ya. Inilah yang menjadi penutup pembuktian kami untuk membuktikan bahwa tidak ada kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani pada tanggal 24 April 2024 tersebut. Dalam sidang tanggal 7 Oktober 2024, pihak Supriyani menghadirkan saksi ahli dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Saat sidang, hakim memperlihatkan sapu yang diduga digunakan Supriyani untuk menganiaya korban. Dalam kesaksian yang disertai bukti foto luka korban, saksi menyebut luka yang dialami korban bukan akibat dipukul dengan sapu, namun disebabkan gesekan benda tumpul yang permukaannya kasar. Bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melepuh. Jadi kalau melepuh itu yang pertama karena luka bakar ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek-gesekan gitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka karena suatu luka bakar. Nah, ini lebih fokus ke arah gesekan, misalkan suatu tadi ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan dituduh melakukan kekerasan kepada seorang siswa yang juga anak dari seorang polisi anggota Polsek Baito. Kasus ini sempat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Surat kesepakatan damai sempat ditandatangani Supriyani dan orang tua korban saat pertemuan pada 5 November. Supriyani kemudian mencabut surat kesepakatan damai karena merasa tertekan sehingga tidak sempat membaca dan memahami isi surat. Supriyani mengaku memberikan tanda tangan terhadap surat pernyataan berdamai namun bukan mengakui kesalahan. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu? Ibu merasa bisa dijebak atau bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Akibat mencabut surat perdamaian yang ditandatangani di depan Bupati Konawe Selatan, Guru Supriyani kini disomasi karena dianggap mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Dalam surat somasi yang dilayangkan oleh Bupati Konawe Selatan, Supriyani diminta untuk mengklarifikasi, memohon maaf, dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dalam waktu 1 kali 24 jam.
Jika tidak dicabut, Pemkab Konawe Selatan akan menempuh jalur hukum karena Supriyani dianggap telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tim Liputan, Kompas TV.